Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas dan juga Ustaz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Juga di sini ada Ondi Saputra dan Atep Setiabudi pada kamera yang mengabadikan acara ini. Baik, kita akan mengambil tema tentang dua fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Ada orang Islam yang murtad, ada juga orang yang non-Islam tiba-tiba masuk Islam. Banyak sekali jumlahnya. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Husain dan Ustaz Isa. Kenapa bisa seperti itu? Ada murtad, ada juga yang kemudian masuk Islam. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Baik, sebagai kata pengantar, Ustaz Isa akan menyampaikan. Fadal Ustaz Isa. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Husain, Om Krisna, Kang Ondi, Kang Atep, dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini setelah kita membahas beberapa pertemuan kemarin tentang komunikasi di dalam Al-Quran dan bagaimana para nabi Allah Subhanahu wa taala berhiwar atau berdialog kepada para umatnya dan juga berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti di hari Kamis dan Senin depan. Hari ini kita sejenak membahas isu yang sedang hangat karena diduga di satu daerah di daerah Sumatera ada warga berbondong-bondong keluar dari Islam, Ustaz. Masih dalam penelitian, penyidikan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga masih dikaji oleh mereka. Tapi hal ini memang sudah lumrah, Ustaz. Orang berpindah agama dari Islam kemudian keluar Islam. Kira-kira Ustaz, apa penyebabnya dan bagaimana cara kita mencegahnya? Tapi di sisi lain kabar gembira, orang-orang barat sekarang, orang-orang barat dimulai dari dulu London dulu banyak sampai sekarang bahkan di Amerika, kemudian di Eropa itu gelombang, kemudian yang kemarin juga di New Zealand setelah aksi terorisme banyak orang bondong-bondong masuk Islam karena keterbukaan mereka menemukan hidayah yang mereka temukan di dalam Islam pada saat itu. Dan Al-Fakir juga sendiri menyaksikan sendiri waktu di Tarim itu tidak sedikit warga atau santri yang berasal dari daerah barat, Ustaz. Dari Amerika, dari London, dari Eropa. Nah itu setelah ditanya-tanya ternyata memang mereka yang ayahnya atau orang tuanya masih Kristen atau agama lain, ada yang ateis, ada yang tidak punya agama, mereka masuk Islam karena mereka menemukan ketenangan, mereka menemukan petunjuk begitu, mereka menemukan kejelasan di dalam hidup, bahkan di antara mereka bahkan sebelumnya tuh nggak punya tujuan hidup, kemudian mengenal Islam, tahu tujuan hidupnya, tahu bagaimana goal dia nanti, tahu bagaimana dia cara menghadapi hidup, tahu bahwa suatu saat ada kehidupan setelah kematian, akhirnya mereka masuk Islam. Nah, Ustadz, di dalam Al-Quran barangkali bisa dijelaskan apa saja yang membuat orang
keluar dari Islam, bagaimana cara mencegahnya Ustaz, dan bagaimana pula kita mendakwahkan Islam kepada orang-orang di luar Islam agar mereka mau masuk, memeluk dan menjadi saudara kita sesama muslim. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan jazak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im waghfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, Ustaz Muhammad Krisna, Atep Ondi, seluruh keluarga besar radio Silaturahim, kaum muslimin muslimat, seluruh anak bangsa kita, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua fenomena yang amat menarik. Menarik perhatian kita dan juga menuntut dari kita untuk memahami sebab-sebab latar belakang dari dua fenomena yang kita akan bicarakan. Fenomena pertama, kita saksikan arus dan gelombang orang-orang di luar Islam yang masuk ke dalam Islam, baik di Amerika, di Perancis, di Inggris, bahkan di negara ex-Rusia, termasuk di Rusia sendiri. Banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Di negeri kita juga tidak sedikit orang yang masuk ke dalam Islam, sebagaimana tidak sedikit juga orang yang keluar dari Islam. Kalau kita perhatikan bersama-sama, fenomena yang pertama, masuknya orang ke dalam Islam, baik di Amerika, di Eropa, dan berbagai macam negara yang maju dan penuh dengan kebebasan, kita temukan bahwa mereka di sana dapat memilih keyakinan mereka dengan bebas, jauh dari intimidasi, ancaman, maupun pengucilan. Walaupun sebagian orang yang berpengaruh menghadapi pengucilan dari keluarga mereka dan tempat pekerjaan mereka karena mereka berpindah agama. Tapi kita temukan kebanyakan dari mereka yang masuk ke dalam Islam adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Orang-orang yang memiliki pengetahuan dan akal yang cerdas. Contohnya seperti Jeffrey Lang. Profesor Dr. Jeffrey Lang ini seorang guru besar matematik di Kansas University. Bagaimana dia mengisahkan dirinya masuk ke dalam Islam dalam buku pertamanya, Struggling to Surrender. Perjuangan untuk berserah diri kepada Allah. Dia mulai mendalami Islam jauh lebih mendalam, dan yang menjadi objek renungannya adalah Al-Quran yang merupakan kitab suci. Karena di luar Al-Quran tidak memiliki kesucian dan jaminan dari Allah seperti Al-Quran. Jadi pertama-tama dia mendalami Al-Quran, dia merasakan dari mulai membaca awal Al-Quran, yaitu Ummul Kitab Al-Fatihah, dilanjutkan dengan Al-Baqarah, dia merasakan bahwa setiap ayat dibaca merupakan jawaban atas keresahan yang berkecamuk dalam jiwanya. Sekarang dia seorang yang cukup berpengaruh di Amerika dalam menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan dan dituduhkan pada Islam. Jeffrey Lang memahami Islam dari Al-Quran. Bukan karena menyaksikan
perilaku orang-orang Islam atau hidup di tengah-tengah masyarakat Islam. Sudah lama dia mencari-cari kebenaran, berpindah dari agama ke agama untuk menenteramkan jiwanya. Tapi dia tidak menemukan jawaban yang benar hingga dia membaca Al-Quran. Dan dia mengucapkan kalau bukan Al-Quran sebagai pintu masuk saya ke dalam Islam, semenjak lama saya akan keluar dari Islam. Kalau menyaksikan perilaku orang-orang Islam atau riwayat-riwayat yang bertentangan satu dengan lain. Termasuk juga orang seperti Maurice Bucaille dengan bukunya yang cukup terkenal. Begitu juga yang belum lama ini masuk ke dalam Islam dan sekarang menjadi seorang dokter dan juga guru besar di Madinah. Itu Lawrence Brown, seorang dokter mata yang cukup mumpuni. Dia mencari kebenaran, setelah menemukan kebenaran, mereka menyatakan diri mereka masuk ke dalam Islam. Akhirnya ditinggalkan oleh istrinya dan anaknya, bahkan dikeluarkan dari pekerjaannya. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap melanjutkan berpegang pada kebenaran yang diyakini. Kebenaran jauh lebih berharga daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Sebelumnya kita mengenal Roger Garudi. Bagaimana? Seorang filosof terkemuka terkenal, sosiolog terkemuka masuk ke dalam Islam. Garudi orang yang dikenal sebagai seorang mufakir. Dia menemukan ternyata Islam menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dan syubhat yang berkecamuk dalam jiwanya. Jadi kebanyakan orang yang masuk Islam karena apa? Karena mereka menemukan kebenaran. Ada juga sebahagian dari orang-orang di Barat, di Amerika yang masuk ke dalam Islam berawal karena mereka apa? Menyaksikan orang-orang Islam yang ramah, yang damai, penuh kecintaan. Kemudian mereka mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ulama Islam. Hatinya tersentuh. Dia merasakan ini cahaya yang menerangi jiwanya di tengah-tengah kegelapan hidupnya. Dia bukan orang-orang terkemuka dalam bidang pendidikan atau pengetahuan, tapi mereka menemukan ketenangan, cahaya hidup mereka. Demikian pula Islam bagikan air yang menghilangkan dahaganya dalam hidup ini. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam, berpegang teguh padanya. Padahal tadinya mereka orang-orang yang hidup bebas. Sebagai orang-orang dari kalangan hedonis yang terbiasa beriforia, berhubungan bebas dengan pria, minuman keras, obat-obatan. Begitu mereka menemukan Islam, ternyata betul seperti yang Quran sebutkan bahwa dirinya adalah syifa dan rahmat. Jadi mereka-mereka yang masuk ke dalam Islam, mereka betul-betul merasakan Islam sebagai jalan hidup terang benderang yang menjawab berbagai macam persoalan di jiwa mereka dan juga memberikan keteduhan dan cahaya yang menerangi jiwa mereka. Lalu sebaliknya, orang-orang Islam yang keluar dari Islam. Kenapa mereka meninggalkan Islam setelah mereka menemukan kebenaran? Jawabannya, sebetulnya banyak masyarakat Islam kita yang belum menemukan kebenaran Islam. Mereka menjadi orang Islam karena ayah ibu mereka orang Islam. Mereka menjadi orang Islam karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat Islam. Bahkan bukan hanya masyarakat awam, orang-orang yang belajar di pesantren-pesantren yang cukup terkenal, banyak dari mereka masih belum menemukan Islam, belum menghayati, meresapi apa itu Islam dengan sebenarnya. Walaupun orang tua mereka orang-orang Islam, mereka bersyahadat semenjak kanak-kanak. Tapi sayang, yang mereka pelajari mengenai Islam hanya pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan hukum-hukum fikih. Oleh karena itu rujukan mereka bukan kepada sumber Islam yang sebenarnya itu Al-Quran, ya, dan memahami betul-betul Islam sebagai jalan hidup yang terang benderang. Islam satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Islam yang akan membuat dirinya berjalan di atas as-sirat al-mustaqim. Islam menjawab berbagai macam pertanyaan yang mengharu-birukan manusia. Menjawab dari mana dirinya berasal, siapa yang menciptakan dirinya, bagaimana sifat-sifat kebesaran keagungan Sang Pencipta.
Islam mengajarkan kepada siapa dia berhubungan pada saat dia butuh atau berlindung pada saat dia takut. Islam mengajarkan kepada cara hidup yang benar, hidup dalam keharmonian yang diatur oleh Islam. Islam menjelaskan tujuan hidupnya. Islam menjelaskan setelah kehidupan dunia akan terdapat kehidupan akhir. Ini tidak mungkin hadirin sekalian dijawab hanya dengan akal dan pengetahuan. Islam membuat seorang hamba yang lemah di tengah-tengah samudera kehidupan, di tengah-tengah badai kehidupan, menemukan tempat dia berlabuh atau melabuhkan dirinya, menemukan ketentraman dan kebahagiaannya. Islam tidak merasa bahwa kehidupan ini merupakan laknat, tapi kehidupan merupakan kesempatan. Ujian baginya bukan untuk mengejar dunia, jabatan maupun harta, tapi untuk mengejar yang lebih mulia di sisi Allah. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Nah, mereka ini belum menemukan kebenaran Islam. Belajar di pesantren, dimulai dengan mempelajari ilmu alat, grammar, nahwunya, sorofnya, kemudian mempelajari juga balaghahnya, mempelajari juga fikihnya. Tapi sayang, mereka mempelajari semua ini, tapi mereka tidak mengenal Tuhan mereka dengan benar. Mereka tidak memahami tujuan Islam yang sebenarnya. Mereka tidak menikmati rahmat yang ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui Rasulnya, melalui kitabnya, melalui orang-orang yang beriman. Karena mereka hidup turun-menurun sebagai orang Islam, tapi belum menemukan dan meresapi keindahan Islam. Akhirnya mereka sibuk dalam urusan-urusan yang membuat kebencian menyebar di hati mereka. Menyalakan permusuhan, perselisihan, dan pertentangan. Kenapa? Karena Islam yang mereka ketahui adalah fikih yang berhubungan dengan khilaf. Akhirnya bermunculan kelompok-kelompok, golongan-golongan, sekte-sekte yang loyalitas mereka bukan lagi untuk Allah, bukan lagi untuk Rasulnya, bukan untuk orang yang beriman, bukan untuk Islam, tapi loyal mereka untuk kelompok-kelompok, golongan-golongan yang mereka ikuti. Jadi kalau seandainya masyarakat yang berada di bawah naungan ulama-ulama yang menyibukkan mereka, mengharu birukan mereka dengan persoalan seperti ini, bagaimana mungkin mereka akan menikmati manisnya, indahnya Islam dan rahmat yang Allah curahkan. Jadi kalau seandainya mereka didatangi oleh orang-orang yang memberikan solusi buat persoalan mereka, memberikan makan buat kebutuhan mereka dan anak-anak mereka, bahkan memberikan bantuan pendidikan, waktu mereka menyaksikan perilaku orang di luar Islam yang menyentuh hati mereka, menyaksikan perilaku orang-orang Islam bersama ulama-ulamanya yang hanya berpikir untuk diri mereka, untuk kelompok dan golongan mereka, tidak peduli terhadap nasib mereka, jangan salahkan kalau orang-orang Islam yang awam ini berpindah agama. Karena mereka menemukan kasih sayang, kepedulian, perhatian dari orang di luar Islam, sedangkan orang Islami, jangankan masyarakat awamnya, ulamanya hanya berpikir bagaimana mencari keuntungan dari masyarakat awam. Hingga kalau awam meminta mereka mengajar, ulamanya enggan untuk datang kecuali kalau masyarakatnya memenuhi persyaratan yang mereka minta. Ada satu masyarakat di satu daerah datang kepada seorang ustadz, meminta untuk hadir menyampaikan ceramah di tempatnya. Si ustadz mengatakan bahwa tarif saya 25 juta rupiah. Masyarakat mengatakan bahwa kami hanya mampu mengumpulkan 5 juta. Itu dikumpulkan dari uang recehan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 rupiah. Akhirnya si ustadz mengatakan, saya akan pergi ke satu daerah, nanti saya akan mampir di tempat kalian, menyampaikan narasi selama setengah jam sebagai imbalan dari 5 juta tadi. Bukan dia datang seperti Nabi, seperti keluarga Nabi maupun para sahabat Nabinya, memberikan solusi bagi persoalan mereka. Memberikan juga gairah, semangat, dan kabar gembira. Tapi justru ulama ini hidup dari Dari apa yang dikumpulkan oleh orang-orang fakir, miskin, yang jauh lebih butuh dibandingkan ulamanya yang punya kendaraan mewah, punya rumah mewah, berpakaian mewah. Sedangkan awam yang mendengarkan
pakaian mereka kumuh, keadaan mereka juga susah. Mereka jarang memakan hal-hal yang mewah dalam setiap tahunnya. Mengumpulkan karena ingin mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku sebagai ulama. Tapi ternyata sikap ulamanya bukan hanya tidak membalas cinta mereka, bahkan tidak punya kepedulian terhadap mereka. Nah, kalau orang-orang seperti datangi oleh orang-orang pendakwa dari orang luar Islam, kira-kira kalau sampai mereka tertarik karena mereka diperhatikan, diperdulikan, apa jadinya? Ada satu kejadian yang lain, Mas Krisna. Ini kejadian betul-betul amat menyedihkan dan memalukan. Di satu daerah di Jawa Timur, saya lupa namanya apa, masyarakat di kampung, anak-anak kecil ya, dari mulai kanak-kanak, mereka diajak untuk meningkatkan pendidikan mereka. Gereja memberikan kursus cuma-cuma. Bukan mengajarkan mereka agama Kristen, bukan. Tapi gereja masuk dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi membuka kursus untuk penguatan anak-anak yang tidak mampu. Mereka nggak mungkin mampu untuk bayar kursus yang cukup mahal. Maka gereja sediakan tempat, guru-guru disiapkan untuk mengajar dari mulai matematiknya, bahasa Inggrisnya, ya, dan lain-lainnya. Ternyata hasilnya cukup bagus. Anak-anak ini meningkat pendidikannya dan angkanya. Akhirnya bukan semakin berkurang, semakin banyak yang datang untuk belajar kursus dari apa yang disediakan gereja. Kemudian yang tidak mampu dari mereka diberikan bantuan, kebutuhan pangan, termasuk diantaranya diberikan beasiswa. Akhirnya ulama-ulama menyaksikan fenomena seperti ini, mereka mengumumkan bahwa ini haram hukumnya. Nanti hanya anak-anak kita bisa berpindah agama. Akhirnya ulama-ulama sama beberapa wali murid datang ke gereja minta supaya mereka menyetop apa yang biasa mereka lakukan. Gereja mengatakan, kami hanya ingin membantu. Kalau diperintahkan untuk di stop, ya, tolong sampaikan kepada wali murid dari anak-anak tersebut. Kami siap untuk menyetop. Gereja tidak melakukan perlawanan. Akhirnya anak-anak bersama orang tua mereka dipanggil oleh para ulama, diberikan nasihat ya, untuk tidak mengikuti pelajaran kursus di gereja. Karena ini bisa mengancam agama dan iman mereka. Orang-orang tua dan anak-anak marah. Kalau kalian marah, solusinya apa? Kalian mau nggak siapkan penggantinya? Mau nggak memberikan bantuan beasiswa untuk anak-anak kami? Nggak mau, akhirnya ulamanya dicuekkan dan diabaikan. Kira-kira yang salah masyarakatnya apa kita para ustadz, para ulama? Jadi kalau ustadz mau datang hanya karena melihat amplop yang diberikan, apalagi memasang tarif tinggi-tinggi, apa dia tidak malu dengan kedudukan dia sebagai ustadz, ilmu yang Allah ajarkan? Apa tidak malu di saat berjumpa dengan Rasulullah SAW? Jadi kalau kita amati bersama-sama dua fenomena ini, yang satu arus gelombang masuknya orang-orang di luar Islam ke dalam Islam, mereka ternyata masuknya karena di tengah-tengah kegelapan hidup mereka menemukan cahaya. Di tengah-tengah kesibukan, pendapat dan doktrin-doktrin yang mereka pelajari, mereka menemukan iman yang sebenarnya, yang selaras dengan fitrah mereka, selaras dengan fitrah di alam raya ini. Mereka menemukan Islam, mereka menikmati. Ya, seperti yang diucapkan oleh para penyihir Firaun ketika mereka menyaksikan tongkat yang dilontarkan Musa menelan semua tali-tali mereka, bukan mengembalikannya ke asalnya. Kalau sihir yang kalah dikembalikan ke asalnya. Semuanya ditelan. Mereka mengetahui bahwa ini bukan sihir, tapi ini merupakan kekuasaan Allah. Mereka langsung sujud di hadapan Allah, mengatakan kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun. Ketika Fir'aun mengancam untuk membunuh dan menyalib mereka, mereka dengan sederhana mengatakan, innama taqdi hadhil hayatad dunya, faqdi ma anta. Yang kamu akhiri hanya kehidupan dunia, silakan kamu lakukan. Kami beriman kepada Tuhan kami, kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika datang ke hadapan kami. Kami tidak akan bergeser.
Mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, limpahkan kesabaran dalam hati kami dan wafatkan kami dalam keadaan muslimin. Tadinya menginginkan kedudukan di Fir'aun, sekarang yang mereka inginkan diwafatkan dalam keadaan muslimin. Kenapa? Karena mereka menemukan kebenaran. Sedangkan mereka yang keluar dari Islam, mereka tidak menemukan kebenaran dalam Islam. Karena orang-orang Islamnya atau ulama-ulama Islamnya tidak mengajarkan apa itu Islam. Yang mereka ajarkan dari sekolah ke sekolah adalah hukum-hukum yang kaku dan gersang karena tidak dikaitkan dengan Allah. Di pesantren-pesantren kita mempelajari ahkamut taharah, ahkamus salat. Belum selesai, pindah ke buku lain, balik lagi ke ahkamut taharah dan ahkamus salat. Nanti nggak selesai, balik lagi ke buku yang lebih besar, juga mengulangi hal yang sama. Adapun Islam sebagai apa? Sebagai way of life, jalan hidup ya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek batinnya, lahirnya, tuntunannya, semua dikaitkan dengan fitrah di alam semesta ini. Mereka tidak mengenali hal ini. Bahkan banyak ceramah-ceramah yang isinya humor, berisikan pembicaraan porno, atau lawakan-lawakan yang berisi ledekan dan cemoohan, bahkan terkadang cacian dan makian. Bagaimana orang bisa menikmati keindahan Islam dalam menghadapi hal seperti ini? Seorang pilot pesawat tempur Saudi Arabia, ketika menerima perintah untuk menjatuhkan bom di Yaman, pada akhir-akhir ini, dia menolak untuk melakukan hal ini. Dia belajar tentang kemanusiaan. Dia tahu bagaimana dulu Yaman dan Saudi Arabia merupakan apa? Satu keluarga. Bahkan mereka mengatakan Yaman al-Syaqiq. Yaman saudara sekandung kita. Hanya karena pertentangan politik, Saudi Arabia memerintahkan pilot-pilotnya, tentaranya untuk melakukan serangan terhadap saudara mereka di Yaman. Akhirnya sewaktu dia menerima perintah tersebut, dia terbang, tapi tidak melakukan serangan. Dia melarikan diri. Kemudian dia hijrah ke Jerman. Dia menyatakan dirinya murtad dari Islam. Karena dia beranggapan perintah ulama mereka, raja mereka merupakan perintah Islam. Tidak sesuai dengan kemanusiaan, dia keluar dari Islam. Padahal Islam mengharamkan kita menumpahkan darah. Jangankan darah Muslim. Darah non-Muslim kalau dia tidak melakukan serangan, diharamkan bagi kita untuk melakukan penyerangan terhadap dirinya. Jangankan darahnya, kehormatannya pun Allah melarang kita untuk mengganggu. Jadi banyak yang disalahfahami, dianggap merupakan perintah Islam, tuntunan Islam. Padahal itu sebetulnya merupakan apa? Merupakan sisa-sisa peninggalan jahiliyah yang berbungkuskan Islam. Jadi pilot ini seorang Muslim yang pernah belajar di Barat, menyaksikan bagaimana kehidupan yang penuh dengan kemanusiaan, tidak dapat menerima hal ini. Dia menyatakan dirinya murtad dari Islam. Di YouTube pernah viral berkaitan dengan orang ini. Begitu juga kejadian yang berlangsung di Suriah. Ketika kelompok-kelompok ISIS melakukan serangan di Rusia tanpa pandang bulu, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan biadab. Korban berjatuhan, rakyat Suriah yang tadinya hidup dalam suasana aman, mereka bermigrasi. Di antara mereka ada yang tinggal di camp-camp di wilayah Turki. Ada di antara mereka yang hijrah menuju ke Jerman, ke Finlandia, ke daerah-daerah Eropa. Mereka disambut di sana. Diberikan tempat, diberikan pakaian, diberikan juga berbagai macam kebutuhan hidup mereka. Ada sebahagian dari mereka yang tidak bersyukur, malah melakukan perbuatan-perbuatan tidak benar. Karena di negaranya pun mereka berbuat seperti ini. Tapi orang-orang yang baik waktu menyaksikan perilaku negara-negara Arab yang merupakan saudara mereka terhadap mereka, bahkan tidak membuka pintu negeri mereka untuk menampung warga Suriah. Saudi menolak membuka pintu. Emirat Arab menolak untuk membuka. Tapi negara Barat membuka pintunya. Akhirnya banyak dari mereka yang murtad keluar dari Islam. Begitu juga kejadian yang berlangsung ketika terjadi kerusuhan di Irak, terjadi pembantaian, diakibatkan oleh perselisihan
juga kezaliman penguasa pada saat itu. Banyak orang-orang Irak yang datang ke Indonesia tujuannya untuk menyeberang ke Australia. Mereka menggunakan kapal-kapal sampan kecil menuju Christmas Island. Di antara mereka ada yang binasa di tengah laut, di antara mereka ada yang sampai ke tujuan mereka. Sampai di Christmas Island, mereka dalam keadaan letih lelah, tahu-tahu ternyata pihak yang menjadi penguasa di Christmas Island membawa mereka ke rumah sakit, kemudian dibawa ke Perth. Di sana mereka diberikan tempat tinggal, kemudian advokat juga dibayar untuk membela mereka hingga mereka mendapatkan refugee di Australia. Jadi mereka meninggalkan negeri mereka, tanah air mereka, tanah di mana apa? Darah mereka tumpah pertama kali. Mereka dilahirkan di sana. Keluarga mereka, bangsa mereka tidak menyambut mereka. Mereka lebih suka hijrah kemana? Ke Australia. Mereka anggap Australia sebagai paradis atau Shangri-La. Di antara mereka ada yang hijrah ke Swedia, ada yang hijrah ke Kanada. Lalu tanya coba perasaan mereka, bagaimana perasaan mereka terhadap saudara-saudara mereka sama kaum muslimin. Jadi Islam yang mereka kenal, Islam yang betul-betul bukan Islam yang dibawa Nabi kita yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi Islam yang disalahfahami karena Islam yang dijelaskan kepada mereka, Islam yang disesuaikan dengan kepentingan suku, kelompok, golongan, sekte, dan madhab, bukan Islam yang mengajak kita bersama-sama berserah diri kepada Allah. Seluruh suku, seluruh bangsa, seluruh manusia sama di hadapannya, seperti perlakuan Rasul terhadap Salman, Bilal, Suhaib, Khabbab, yang disamakan dengan para pemuka Quraisy seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abbas, Ibn Abil Muttalib. Ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka semua berada pada kelas yang sama. Kemudian mereka di sisi Allah tergantung akhlak dan iman mereka. Kita sering mendengarkan hukum orang yang murtad dari Islam. Betul tidak? Betul. Dalam hadis kalau orang murtad dari Islam, hukumannya apa? Mati. Pernahkah mereka bertanya, kenapa orang-orang ini murtad dari Islam? Memang mereka sudah Islam. Apa hanya sebagai orang Islam? Tapi mereka belum mengenal Islam. Kemudian apakah Quran pernah menyatakan hal tersebut? Tidak sama sekali. Hadis tadi merupakan hadis ahad yang seharusnya tidak menjadi dasar hukum. Nah, kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nisa, berbeda dengan apa yang kita dengar dari hadis. Di mana Allah berfirman pada suratul Nisa ayat 138, innalladzina kafaru, innalladzina amanu thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma izdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sudah beriman, kemudian mereka kafir. Kemudian mereka beriman, kemudian mereka kafir, dan bertambah kafir, sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak akan menunjukkan jalan mereka. Di sini kita lihat, sudah beriman, kafir. Nggak dihukum mati kan? Kemudian beriman lagi. Kemudian kafir lagi, bertambah kafir. Allah nggak sebutkan perintah untuk menghukum mereka. Mereka punya hak memilih keyakinan mereka. Kalau mereka menolak untuk tetap Islam, Allah tidak akan paksakan la ikraha fiddin. Kalau gitu hukuman mati datangnya dari mana? Hadis yang dimatakan tidak halal darah seseorang kecuali apa? Kecuali dengan 3 sebab, diantaranya seorang yang keluar dari al-jamaah, keluar dari Islam, al-mufariq lidinihi. Kalau seorang merasa tidak yakin terhadap Islam, kemudian dia memilih agama yang lain, itu pilihan dia. Selagi dia tidak mengangkat senjata, melakukan teror dan lain sebagainya, kita nggak punya hak untuk menghalangi dia. Oleh karena itu kewajiban kita bukan berusaha menghalangi orang semacam ini untuk keluar dari Islam. Kewajiban kita berupaya dimanapun kita berada untuk menerangkan Islam dengan benar. Salah satu ikhwan kita menerangkan kepada kita, yaitu Pak Munif dan lain-lainnya, bagaimana di Rusia, di taman yang dulu merupakan taman yang paling menakutkan setiap orang, ya, tidak dapat untuk datang ke sana kecuali dengan izin khusus, sekarang ramai dikunjungi oleh masyarakat Rusia. Kemudian terdapat apa? Terdapat tempat-tempat untuk apa? Mengajak orang masuk ke dalam Islam dengan brosur-brosur yang mereka sebarkan di tengah-tengah masyarakat Rusia.
Banyak orang-orang Rusia yang masuk ke dalam Islam karena mereka mendengarkan keterangan mengenai Islam yang begitu indah, yang penuh dengan rahmat, menegakkan keadilan, tidak membeda-bedakan di antara manusia, membimbing mereka ke jalan yang lebih lurus. Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Jadi kita lihat Ustaz Isa bahwasannya fenomena ini yang kita saksikan dari keluarnya sebagai orang Islam dari Islam, nggak heran. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di Saudi Arabia. Orang-orang Saudi Arabia banyak yang murtad dari Islam. Kenapa? Karena mereka tahu, yang mereka tahu dari Islam merupakan apa? Ajaran Ibn Saud dan ulama-ulama Saudi Arabia yang mereka menggunakan kacamata kuda kebanyakannya. Yang belajar di luar negeri, yang hidup terpengaruh dengan budaya dari luar, ketika mereka mendengarkan keterangan mengenai Islam yang hanya dihabiskan waktunya untuk bicara mengenai bid'ah, seolah-olah hidup di dunia ini hanya bicara mengenai bid'ah. Tidak mengarahkan mereka, tidak meluruskan hidup mereka, tidak memberikan solusi bagi persoalan-persoalan mereka. Akhirnya mereka mencari jalan hidup mereka, walaupun nama mereka di KTP, ya, tetap sebagai seorang Muslim, tapi sebetulnya mereka bukan orang-orang Islam lagi, bahkan mereka menentang ajaran Islam. Oleh karena itu sekarang diskotik, kafe, tempat-tempat hiburan dibuka dengan seluas-luasnya. Kenapa? Karena mereka tidak lagi yakin terhadap Islam. Nah, kita ingin Islam kembali seperti yang disampaikan oleh Rasul, sebagaimana diterangkan Al-Quran, Islam yang menyatukan, yang merapatkan, yang menumbuhkan cinta kasih, yang menciptakan keharmonian antara kita, sama umat manusia, antara kita dengan alam raya. Islam agama kebenaran dan keadilan. Ustaz, terakhir Ustaz, berkaitan dengan tadi Ustaz sempat singgung para asatis yang memasang tarif. Mereka kadang-kadang beberapa dai dan asatis tidak punya kerjaan lagi atau tidak punya kemampuan untuk berbisnis di luar itu. Lantas apakah salah mereka kalau misalnya menggantungkan atau mengandalkan uang yang mereka dapat dari murid-murid atau jamaah mereka, Ustaz? Dalam Al-Quran Allah sudah berikan solusi. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ini bicara masalah infak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim lil ladzina uhsiru fi sabilillah. Untuk siapa? Di antara mereka yang memiliki hak orang yang tertahan berjuang di jalan Allah. Baik mereka yang berperang atau berdakwah di jalan Allah. Umat Islam punya tanggung jawab untuk membiayai mereka, tapi bukan memberikan upah, ya amplop pada setiap kedatangan mereka. Akhirnya ustaz itu bukan terikat dengan Allah, terikat dengan amplop. Kalau amplopnya tebal datang, kalau amplopnya tipis, apalagi di pedesaan, ya, yang kumuh-kumuh, yang blok-blok nggak mau datang. Betul nggak? Betul. Jadi Allah sediakan untuk mereka dari dana umat. Bagi mereka yang tertahan di jalan Allah, mereka tidak mampu untuk berusaha karena mereka fokus dalam menyampaikan perjuangan mereka. La yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang kaya, orang-orang menganggap mereka orang-orang yang kaya cukup karena mereka tidak suka meminta. Ta'rifuhum bisimahum. Kemudian tanda-tanda mereka la yas'aluna nasa ilhafa. Muka mereka, kehormatan mereka, mereka tidak suka minta kepada orang. Apalagi maksa minta dari orang. Kalau sekarang banyak ustadz maksa minta kepada masyarakat. Betul nggak? Jadi Islam bukan memerintahkan orang berjuang nggak menyediakan biaya buat mereka. Dari zakat ada dana fisabilillah. Ada juga wal mu'allafati qulubum. Seharusnya dana mu'allaf ini disediakan pada para ustadz untuk mengajak orang dekat dengan Islam. Betul nggak? Artinya alangkah baiknya kalau ada lembaga yang menggaji para ustadz. Contohnya apa? Al-Azhar yang berdiri 1000 tahun lebih memiliki wakaf yang menghidupkan para pelajar dari berbagai macam belahan dunia. Mereka tinggal di Mesir, tidak membayar apa-apa. Mereka juga disediakan tempat tinggal, disediakan juga beasiswa untuk mereka. Siapa yang membayar guru-guru yang mengajar di Al-Azhar? Dari dana wakaf. Kekayaan Mesir lebih daripada separuh kekayaan Mesir milik Al-Azhar. Cuma dikelola oleh pemerintah.
apartemen-apartemen, gedung-gedung, kemudian pertokoan-pertokoan, ya. Belum lagi daerah-daerah pertanian. Bahkan bukan hanya di Mesir, ada wakaf Al-Azhar juga di luar Mesir. Nah, kalau seandainya kita bangun masjid disediakan wakaf-wakaf untuk menunjang kebutuhan masjid, kan nggak perlu minta-minta. Betul nggak? Kalau seandainya rakyat mau menyumbang, berinfak, silakan berinfak. Tapi bukan tiap datang ke masjid diberikan imbalan. Betul nggak? Akhirnya si ulama di tempat-tempat yang basah semangat, di tempat-tempat yang kering hilang semangatnya. Akhirnya membuat mereka bukan lagi terikat dengan Allah, terikat dengan perjuangan. Ini semua karena kesalahan kita, makanya 2,5% aja keluarkan. Di bawah harta sisanya menuju ke api neraka. Terang-terangan, kita ingin berinfak, dan saya bukan mengajak orang berinfak, lalu saya nggak berinfak. Saya berusaha apa yang saya dapatkan, kelebihan dari kebutuhan saya infakkan di jalan Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah kasih. Kita nggak harus minta-minta sama orang, kita nggak harus merendah. Karena Allah berjanji untuk memberikan rezeki bagi hamba-hambanya yang berjalan dalam keridhaannya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Oleh karena itu kita ingin di Indonesia ini ada lembaga, di samping pendidikan, lembaga dakwah yang bisa betul-betul membiayai para pendakwah untuk tidak lagi menerima sekecil apapun, bahkan datang dengan membawa bingkisan untuk masyarakat yang mereka datangi. Kan indah. Mereka datang berjuang dengan tulus, walaupun daerah belok, daerah susah, daerah sulit, mereka datang. Kalau sekarang kan kebanyakan dari ulama-ulama datang minta disiapkan hotelnya, minta disiapkan ininya untuk keluarganya, minta disiapkan, ada tarifnya lagi. Betul nggak? Kecuali orang-orang yang jarang dari mereka yang punya ketulusan. Mereka nggak mengharap, mereka terima di saat diberi, mereka nggak berharap pada saat nggak diberi. Cuma kita ingin lebih bagus lagi, kita sediakan dana bagi para ulama untuk perjuangan mereka. Membiayai perjuangan para ulama yang berjalan di jalan Allah dengan kalimah thayyibah, menyampaikan kebenaran tanpa dikurangi sedikit pun. Jangan karena alasan toleransi dikurangi kebenaran. Enggak, disampaikan apa adanya, tapi dengan cara yang elegan dan penuh hikmah, tanpa menggunakan cacian, makian, dan lain sebagainya. Lalu Ustaz, bagaimana sikap kita kepada para mu'alaf nih berupa Islam tuh? Karena banyak juga yang lalu kembali lagi saat ke agama asalnya. Iya, mereka tertarik pada Islam, tapi begitu bergaul di tengah orang-orang Islam, karena tidak mendapatkan pendalaman, mereka mundur lagi. Banyak yang seperti ini. Karena Islam bukan hanya wawasan, Islam itu kan kehidupan. Kalau hanya wawasan dicerahkan, kemudian hatinya, jiwanya sama sekali apa? Tidak tersalurkan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, lama-kelamaan mereka merasakan kegersangan. Oleh karena itu yang kita inginkan pada saat ini, bagaimana kita bisa berdakwah serius, memberikan pencerahan bagi para mu'alaf, bahkan yang tidak punya pekerjaan diberikan pekerjaan. Allah sediakan dana wal mu'allafati qulubuhum. Betul enggak? Bahkan yang berhutang wa firriqal gharimin. Nah, kalau seandainya dana wa firriqab wal gharimin wa fisabilillah wal mu'allafati qulubuhum wa bin sabil dikelola secara baik, dan orang Islam bukan hanya membatasi zakat mereka 2,5%, umat bakal maju. Orang beli mobil mewah nggak sayang-sayang, padahal bakal hancur semuanya. Setahun dijual 500 juta ruginya. Kenapa? Untuk perjuangan pelit. Betul nggak? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, alhamdulillah, gimana telah kita dengarkan tadi ya. Dua fenomena yang sangat menarik. Yang satu murtad, yang satu lagi orang berbondong-bondong masuk Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di dalam Islam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Krisna, Wandi Saputra, Atep, juga Anis Mualim. Wandi Saputra, Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.